Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu. Kembali dalam acara Kupat Apem, kupas tuntas agenda pemilu kada. Bersama saya Bima Tara. Pada edisi Kupat Apem keempat ini mengangkat judul Menjadi PTPS Siapa Takut. Bawaslu Kabupaten Klaten memanggil 2.550 pengawas TPS untuk menjadi garda terdepan dalam Pilkada 2020. Bersama saya juga telah hadir sebagai narasumber beliau Ibu Dina Nur Hidayati selaku Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Klaten. Apa kabar Ibu Dina? Alhamdulillah. Bisa dilepas dulu maskernya? Oh iya. Kita sudah jaga jarak 1 meter ya Mas Ya, Bima ya. sahabat Bawaslu bahwa dalam melakukan kinerja dalam kesehariannya di kantor Bawaslu Klaten kita tetap menjaga protokol kesehatan, ya Bu. Ibu Dina bisa menyapa dulu sahabat Bawaslu yang tergabung dalam live YouTube Bawaslu Klaten. Baik, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bima dan sahabat Bawaslu di seluruh Kabupaten Klaten. Semoga pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Mas Bima. Amin. Baik, Ibu. Tidak lupanya kami juga mengajak sahabat Bawaslu yang tergabung dalam live YouTube Bawaslu Klaten bisa berinteraksi dengan kita melalui pertanyaan-pertanyaan dengan menuliskan di kolom komentar dan jangan lupa sahabat Bawaslu untuk subscribe YouTube Bawaslu Klaten agar mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai pengawasan Pilkada 2020. Untuk mempersingkat waktu, Ibu ada pertanyaan dari teman-teman atau sahabat-sahabat Bawaslu di luar sana mengenai Pilkada yang diselenggarakan pada masa pandemi. Menurut pengalaman Ibu, perbedaan penyelenggaraan Pilkada dalam masa pandemi dengan Pilkada yang diselenggarakan tidak pada masa pandemi seperti apa Ibu? Oke, Mas Bima, terima kasih atas pertanyaannya. Sahabat Bawaslu semuanya, terkait dengan tahapan-tahapan Pilkada itu secara tahapan itu memang sama seperti pilkada-pilkada yang sebelumnya, Mas Bima. Tetapi karena pada tahun 2020 ini Pilkada dilaksanakan pada masa pandemi, maka harus ada perubahan terkait dengan tata cara yang dilakukan meskipun tahapan-tahapannya tidak merubah tahapan-tahapan seperti pilkada-pilkada yang lalu ya, karena pada pilkada tahun ini kita dilaksanakan dalam rangka atau pada saat pandemi corona seperti itu, maka segala macam tugas itu minimal ditambahi dengan pelaksanaan protokol kesehatan untuk pencegahan virus COVID-19. Baik Ibu, dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga penggunaan APD dalam pengawasan di lapangan gitu ya. Ibu, apa sebenarnya PTPS itu dan seberapa penting peran dan fungsi PTPS sehingga dalam masa pandemi ini tetap dilakukan rekrutmen? Iya. Ya, oke. Esensi pentingnya seorang pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Sesuai dengan amanat undang-undang, penyelenggara pemilu itu dibentuk sampai dengan garda paling depan, yaitu tempat pemungutan suara. Kalau di penyelenggara teknis jajaran KPU itu ada kelompok pelaksanaan pemungutan suara. Sedangkan di kita Bawaslu itu sampai dengan pengawas tempat pemungutan suara. Jadi urgensi itulah yang kemudian Bawaslu itu melaksanakan rekrutmen pengawas pemilihan TPS sesuai dengan surat Bawaslu Republik Indonesia kemarin tertanggal 29 itu menginstruksikan kepada kami Bawaslu Kabupaten Kota melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan perekrutan pengawas TPS gitu. Dan kami juga meneruskan itu kepada teman-teman pengawas kecamatan karena kewenangan mutlak pembentukan, pelantikan, pembekalan dan sebagainya terkait dengan pengawas TPS itu berada di tangan teman-teman panwas kecamatan. Baik Ibu, setelah kita mengetahui seperti apa PTPS, lalu
perlu yang kita tahu tugas-tugas pokok PTPS itu apa saja, Bu? Oke. Tugas pokok TWK ya, tugas, kewenangan dan kewajiban teman-teman nanti garda terdepan di pengawasan Pilkada Klaten 2020 ini. Pertama, terkait dengan tugas dan kewenangan, tentunya melaksanakan pengawasan di tingkat TPS, mulai dari persiapan pemungutan suara, kemudian pelaksanaan pemungutan suara, kemudian persiapan penghitungan suara dan pelaksanaan penghitungan suara sampai dengan nanti menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS. Kemudian terkait dengan kewajiban, karena teman-teman pengawas TPS itu selain melakukan kewajiban pengawasan di tingkat TPS, itu juga punya kewajiban untuk melaporkan terkait hasilnya, kemudian melaporkan terkait dugaan pelanggaran yang ada di tingkatan TPS, kemudian melaksanakan tugas-tugas lain yang diamanahkan di dalam undang-undang. Nah, kalau kita bicara tugas lain yang diamanahkan dalam undang-undang, itu tentunya kita matchkan dengan keadaan kondisi sekarang, di mana teman-teman nanti PTPS itu bekerja pada masa pandemi corona, maka tugas tambahannya adalah penegakan protokol kesehatan, mulai dari penyelenggara teknis, protokolnya seperti apa, apakah mereka harus memakai masker dan lain sebagainya, kemudian penegakan protokol kesehatan terhadap pemilih juga, ya, di mana pemilih ketika datang itu mereka harus menggunakan masker, kemudian sebelum masuk ke TPS harus dicek dulu suhu tubuhnya, seperti itu, dan lain-lain, ya. Baik, Bu. Ketika kita sudah mengetahui antara peran, fungsi, dan tugas, mungkin ada sahabat Bawaslu di luar sana jadi berantusias untuk mendaftarkan diri menjadi seorang PTPS. Untuk sahabat Bawaslu yang di sana yang belum mendapatkan informasi, harus kemanakah untuk mendaftarkan diri menjadi seorang PTPS itu? Karena kewenangan pembentukan pengawas TPS ini adanya di Panwaslu Kecamatan, maka bagi sahabat Bawaslu khususnya di Kabupaten Klaten bisa mendaftarkan dirinya, ya, atau datang langsung ke kantor-kantor Panwaslu Kecamatan setempat, ya. Karena ini basisnya adalah basis desa kelurahan, maka silakan datang ke kantor pengawas pemilihan tingkat kecamatan di wilayahnya masing-masing. Atau kalau hanya sekedar ingin informasinya bagaimana sih seperti itu, silahkan juga dilihat, di-download dan lain sebagainya itu di seluruh sosial medianya di Bawaslu Kabupaten Klaten. Di sana lengkap, ya, di klaten.bawaslu.go.id. Benar ya, Mas, ya? Iya, betul. Baik, sahabat Bawaslu yang ingin mendaftarkan diri menjadi pengawas TPS bisa langsung menghubungi kantor Panwascam menurut domisilinya masing-masing. Di sana sudah ada pengumuman yang ditempelkan dari Panwascam sendiri. Lalu, Bu, masa pengumuman, masa pendaftaran itu dimulai sejak kapan, Bu? Ataukah sudah berjalan atau belum? Iya. Terkait dengan rekrutmen pengawas TPS ini sesuai dengan surat keputusan Ketua Bawaslu RI itu dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Kemudian tahapan yang pertama sudah kita laksanakan, Mas Bima. Surat Bawaslu RI itu tertanggal 29, tetapi secara timeline sudah harus kita laksanakan mulai tanggal 30 September kemarin. Jadi tahapan pertama itu adalah tahapan pengumuman, itu kita laksanakan 3 hari, mulai dari tanggal 29 September sampai dengan 2 Oktober. Kemudian berarti sudah lalu ya. Kemudian saat ini tanggal 6 ya, Mas, ya, itu sudah mulai masa pendaftaran, di mana masa pendaftaran nanti sudah dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 ini. Jadi secara ring waktu kita punya masa pendaftaran itu sebanyak 13 hari. Dan ini sudah memasuki hari ke-5 ya. Hari ke-5. Baik, sahabat Bawaslu, masa pendaftaran sudah berjalan, maka segeralah mendaftarkan diri
untuk menjadi seorang pengawas TPS. Tidak usah takut-takut ya Mas Tidak ya. usah takut-takut, walaupun dalam masa pandemi kita tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga besok dalam bertugas dilengkapi dengan APD gitu ya. Untuk pengawas TPS-nya. Ibu, ketika ada sahabat Bawaslu yang ingin mendaftar, syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan untuk menjadi pengawas TPS? Oke, terkait dengan persyaratan untuk menjadi seorang pengawas TPS, kalau kita lihat di pengumuman yang dilaksanakan oleh teman-teman Panwascam itu ternyata banyak banget ya. Ada 15 poin Mas 15 ya, tapi poin, jangan takut ya. 15 poin itu apa saja? Yang pertama tentunya beberapa di antaranya, yang pertama tentunya adalah warga negara Indonesia ya. Jadi kalau orang Malaysia tidak diperkenankan ya mendaftar apalagi di Klaten. Kemudian setia terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI itu harga mati ya. Oke, kemudian yang ketiga pada saat mendaftar yang bersangkutan berusia minimal 25 tahun ya. Jadi seluruh penyelenggara pengawas itu usianya minimal 25 tahun Mas Ibu. Kemudian berpendidikan minimal SLTA atau sederajat. Jadi kalau kemarin sempat ada pertanyaan, Mbak kalau misalnya kejar paket C bisa nggak? Bisa, karena yang kita kunci adalah sederajatnya ya. Kemudian syarat yang lain bekerja penuh waktu, jelas ya, bekerja penuh waktu. Kemudian ada satu poin Mas Bima di mana kita menyesuaikan dalam rangka memproteksi diri kita sendiri dan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Poin terakhir yang dipersyaratkan menjadi pengawas TPS itu adalah calon pengawas TPS manakala terpilih ya, itu wajib atau bersedia melakukan rapid test atau tes PCR atau melampirkan surat keterangan sehat yang menyatakan beliau bebas dari gejala COVID-19 misalnya seperti influenza dan lain sebagainya. Itu Mas untuk persyaratannya. Kalau berarti ada syarat khusus yang adanya perbedaan antara rekrutmen PTPS sebelum masa pandemi dengan masa pandemi dengan mencantumkan adanya hasil dari rapid test itu tersebut ya Bu ya. Untuk mengingat adanya syarat usia 25 tahun Bu. Dari sahabat Bawaslu ada yang baru lulus SMA atau masih masa kuliah tapi berantusias untuk menjadi mengawal demokrasi, menjadi pengawas TPS, itu bagaimana Bu? Apakah ada saran ketika kan tidak bisa mendaftar menjadi pengawas TPS, tapi adakah saran mereka tetap berkontribusi dalam mengawal demokrasi ini supaya jujur, adil dan langsung itu Bu? Iya. Terkait karena ini memang real terjadi di masyarakat, di masyarakat kita Kabupaten Klaten, utamanya sahabat-sahabat kita itu yang berada di wilayah-wilayah tertentu, misalnya seperti ini tetangga saya atau anak saya atau kerabat saya itu belum berusia 25 tahun Mbak, tetapi dia secara kematangan emosi, kemampuan, penguasaan IT itu sangat mumpuni, tetapi yaitu belum berusia 25 tahun seperti itu ya. Kita kembali lagi ke persyaratan ya, kita tidak akan memberikan opsi-opsi lain selain yang dipersyaratkan di dalam peraturan undang-undang seperti itu, bahwasanya usia 25 tahun itu pada saat pendaftaran itu mutlak. Tetapi apabila ada sahabat-sahabat kita itu yang mempunyai antusias yang sangat luar biasa untuk mengabdikan dirinya dalam hal ingin ikut mengawal demokrasi, utamanya ini untuk Pilkada Klaten 2020 ini, silahkan boleh ya untuk caranya menjadi pengawas partisipatif ya. Pengawas partisipatif itu apa? Yaitu adalah masyarakat umum yang ketika dalam kehidupan sehari-hari dalam proses pelaksanaan pilkada ini mendapatkan sesuatu yang kira-kira janggal terkait dengan proses pelaksanaan pilkada ini gitu. Dengan cara apa? Ketika nanti menemukan hal-hal seperti itu, ayo kita dorong untuk menyampaikan, untuk melaporkan ke Bawaslu dan jajarannya. Boleh ke Panwas desa kelurahan setempat atau silahkan datang langsung ke Panwas kecamatan dan atau ke Bawaslu Kabupaten Klaten. Gitu. Baik Ibu. Jadi untuk sahabat Bawaslu yang
belum mencapai umur 25 tahun tapi berantusias untuk menjadi mengawal demokrasi pada Pilkada 2020 bisa menjadi salah satu uh, pengawas partisipatif. Ya. Ya, tentunya jadi masih banyak opsi-opsi yang lain untuk berkontribusi mengawal demokrasi ini ya Bu. Untuk sahabat Bawaslu yang sama sekali belum memiliki pengalaman Ibu, belum memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu dan sama berantusiasme untuk mendaftarkan diri. Adakah kiat-kiat atau bocoran-bocoran agar mereka lolos seleksi menjadi pengawas PS, Bu? Bocorannya harus belajar keras Mas. Kayak ujian aja ya. Iya, terkait dengan kekhawatiran ini makanya kenapa kita menggunakan judul agak ekstrim. Siapa takut pengalaman di lapangan juga ada yang mengatakan belum pernah jadi pengawas TPS, nanti gimana kalau di lapangan di TPS itu kita berhadapan dengan tim sukses, kemudian kita mohon maaf dikeroyok oleh KPPS yang itu, nanti kita mau jawab apa, seperti itu ya. Yang pertama terkait dengan rekrutmen itu memang yang pertama harus memenuhi persyaratan dulu. Kemudian dalam rangka seleksi itu teman-teman Panwascam itu juga melaksanakan 2 tahap seleksi. Yang pertama seleksi administrasi terkait dengan persyaratan, kemudian seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara itu nanti akan digali dari teman-teman Panwas kecamatan itu terkait dengan pengetahuan lokal, kemudian terkait dengan komitmen, penuh waktu, kemudian terkait dengan pengetahuan calon PTPS itu terkait dengan pengetahuan kepemiluan dan lain sebagainya. Tapi kemudian selain itu juga nanti ada pada tahapan selanjutnya ketika sudah ada pengumuman wawancara dan tes administrasi Mas Bima, itu juga kita membuka selebar-lebarnya terkait dengan tanggapan masyarakat. Jadi salah satu perhitungan nanti ditentukan atau tidak itu juga salah satunya kita dapatkan dari tanggapan masyarakat yang masuk. Macam-macam sekali tanggapan masyarakat itu, entah terkait dengan keterlibatan yang bersangkutan terkait dengan partai politik, kemudian tim sukses apakah sudah masuk ke dalam tim sukses paslon 1, 2 atau 03, kemudian terkait dengan tingkah laku etika dia dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat beragam sekali. Jadi dalam rangka menentukan siapa saja yang terpilih, teman-teman Panwas kecamatan juga tidak sembarangan seperti itu. Kemudian jangan khawatir ketika sudah ditetapkan ini kemudian menjadi kegalauan lagi. Saya sudah ditetapkan, kira-kira besok mau bekerjanya seperti apa gitu. Kami dari Bawaslu Kabupaten Klaten kemudian menginstruksikan kepada Panwas kecamatan untuk memberikan pembekalan. Insya Allah nanti pembekalan akan kita laksanakan pasca pelantikan atau pengambilan sumpah janji. Ya, selain itu, selain pembekalan juga nanti akan ada bimbingan teknis yang dikhususkan kepada teman-teman Panwas TPS untuk membekali terkait dengan materi apa saja yang harus dilakukan, tugas, kewenangan, kewajiban pada saat nanti di lapangan. Jadi tidak perlu khawatir ya, tidak perlu ada ketakutan untuk bergabung menjadi pengawas TPS manakala belum sama sekali punya pengalaman di bidang pengawasan. Baik. Untuk sahabat Bawaslu yang berantusias mendaftarkan pengawas TPS tapi tidak mempunyai pengalaman, jangan takut karena setelah diterima menjadi pengawas TPS akan dilakukan BIMTEK dari Bawaslu Kabupaten Klaten. Ini masih mengenai syarat lagi, Bu. Ada syarat yang mengutamakan bahwa untuk mendaftar menjadi pengawas TPS itu berdasarkan domisili atau tempat tinggal. Apakah dimungkinkan untuk sahabat Bawaslu untuk mendaftarkan di luar domisilinya atau di TPS desa yang lain karena mungkin bisa karena TPS di tempat tinggalnya itu kuotanya sudah penuh ibaratnya seperti itu. Ya, terkait dengan pendaftaran Mas Bima karena ini basisnya adalah basis desa kelurahan. Jadi memang direkomendasikan manakala ada sahabat Bawaslu yang ingin mendaftarkan sebagai pengawas TPS itu silahkan mendaftarkan ke desanya masing-masing ya, entah itu nanti penempatannya akan
memilih ya, akan memilih di TPS mana pada desa itu diberikan kewenangan sepenuhnya oleh Panwas Kecamatan ya. Tetapi ini Mas Bima, kalau hanya sekedar melamar dimanapun tempatnya, kita jangan sekali-sekali mengurangi hak terkait dengan keinginan seseorang untuk berpartisipasi ya. Tetapi kita garisbawahi basis perekrutmen dari pengawas TPS ini adalah desa kelurahan. Tapi hal tersebut dimungkinkan ya Bu, masih bisa ya? Apa emang itu mutlak dalam arti tidak diperbolehkan? Ya, karena basisnya adalah basis desa kelurahan, maka kita rekomendasikan ke kelurahan tersebut, Mas. Tetapi ada poin-poin pada saat proses pendaftaran. Kalau tadi Mas Bima ngendikan ada desa yang penuh tetapi delalai. Ada desa yang masih kekurangan dalam satu kecamatan seperti itu. Itu nanti keputusan akan diambil oleh teman-teman Panwas Kecamatan karena di dalam rangka rekrutmen ini apabila ada satu desa dalam satu TPS dalam satu desa itu tidak memenuhi 2 pendaftar yang memenuhi syarat ya, itu kita diberikan hak untuk melakukan perpanjangan ya. Perpanjangan pertama itu nanti selama 7 hari, kemudian perpanjangan selain perpanjangan pertama itu juga kita ada perpanjangan esensi 2 kali pemilih itu menjadi sangat penting. Apalagi kita dihadapkan pada masa pandemi corona ini. Jadi manakala kita kan tidak tahu nih ya kondisi seseorang itu bagaimana, kapan kita akan sakit, kapan kita akan tidak bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai pengawas TPS. Jadi dari Bawaslu itu mempersyaratkan dalam satu TPS itu minimal ada 2 pelamar yang memenuhi syarat. Tetapi manakala sampai dengan perpanjangan tahap kedua itu masih saja ada TPS yang belum ada pengawasnya, maka pengawas kecamatan mempunyai hak untuk mendatangkan ya bahasanya, mendatangkan pengawas TPS yang berasal dari luar desa ya, selagi itu masih dalam satu kecamatan gitu. Tentunya nanti dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, khususnya nanti harus juga berkonfirmasi dengan pengawas desa yang akan ditempatkan ya. Kan banyak ya, saya domisilinya di sini tapi kok nanti ditempatkannya di desa mana, seperti itu kan harus ada kesepakatan dari pihak yang akan dipindah tempatkan. Itu yang terkait dengan pemindahan tempat antara pengawas TPS itu Bu. Jika dalam satu desa, dalam kecamatan itu ada 5 desa, ibaratnya 5 desa dan 4 desa itu sudah sesuai, sudah terpenuhi kuotanya, tapi yang satu ini belum terpenuhi. Bagaimana maksudnya ini kuotanya sudah tidak ada yang bisa dipindahkan untuk desa ini. Jadi untuk desa ini bagaimana dalam pengawasan terkait dengan adanya kekosongan ya? Iya. Ya, terkait dengan adanya kekosongan apabila sudah dilakukan perpanjangan 1, perpanjangan 2, kemudian sampai dengan sudah ditetapkan tetapi tidak juga ada yang bisa ditempatkan di TPS yang bersangkutan, maka tugas kewenangan dan kewajiban pengawas di TPS tersebut akan dilimpahkan kepada Panwas desa setempat gitu. Jadi apabila ada di TPS sekian desa A belum ada pengawasnya, maka pengawas kecamatan itu memberikan instruksi kepada Panwas desa untuk melakukan pengawasan di desa tersebut. Itu pun manakala ini misalnya contoh ada TPS di satu desa itu kan pengawas desanya cuma satu Mas. Iya. Ada lebih dari 2 ya. TPS yang kosong seperti itu, maka kewenangan untuk melakukan pengawasan itu berada di tangan Panwascam. Boleh mendelegasikan staf atau bahkan
yang bersangkutan sendiri Panwascam sendiri jadi 3 anggota itu turun ke lapangan mengawasi TPS yang kosong tersebut. Berarti yang dimungkinkan bahwa besok Pilkada 2020 itu setiap TPS pasti ada pengawasnya. Pasti ada pengawasnya. Iya, pasti ada pengawasnya. Baik Ibu. Setelah kita tahu teknisnya bagaimana, setelah pendaftaran, setelah sahabat Bawaslu melakukan pendaftaran, lalu menyerahkan berkas, dan berkas itu terpenuhi, sudah dinyatakan lengkap oleh panitia penerimaan. Lalu tahapan apa yang dilalui calon pengawas TPS itu? Tahapan yang dilalui ketika Panwas TPS itu sudah menyampaikan berkas lengkap ya. Dalam satu tahapan ini sebenarnya sudah berjalan Mas, dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 15 besok itu klausulnya adalah penerimaan berkas dan tes wawancara ya. Jadi setelah yang bersangkutan itu berkasnya lengkap, dinyatakan lengkap, kemudian diberikan tanda terima, itu oleh teman-teman Panwas Kecamatan itu akan segera diadakan tes wawancara. Kemudian nanti dari tes wawancara, apabila sudah tuntas nanti di tanggal 15, itu teman-teman Panwas Kecamatan memilah-milah antara TPS yang sudah memenuhi dua pelamar memenuhi syarat dan yang belum. Bagi TPS yang belum memenuhi 2 pendaftar itu akan dilakukan perpanjangan sesuai yang sudah saya sampaikan tadi. Baik Bu, berarti kan masih panjang ya, proses itu masih panjang. Bagi sahabat Bawaslu jangan sampai ketinggalan untuk berkontribusi dalam pengawasan Pilkada 2020. Waktu masih panjang, bisa mempersiapkan berkas dulu dan bisa mendaftarkan diri. Baik Ibu, jika sampai masa penutupan pada tanggal 15 ada perpanjangan 7 hari ya Bu, 16 sampai 23, dan itu tidak terpenuhi lagi, ada perpanjangan lagi sampai kedua. Iya. Untuk sampai sekarang untuk Kabupaten Klaten, antusiasme masyarakat itu sudah yang mendaftarkan diri menjadi pengawas TPS itu berapa persen Ibu? Ya, terkait dengan antusiasme pada hari ketiga ya, tadi saya revisi, ini adalah hari keempat ya. Jadi kita selalu meminta teman-teman Panwas Kecamatan itu memberikan update kepada kita. Selain teman-teman kecamatan di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten itu selalu kita dorong untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan update terbaru para pendaftar, rigid per desa per TPS seperti itu. Dan setiap sore ya, setelah penutupan jam penerimaan berkas itu disounding ke kami, ke kita Bawaslu Kabupaten Klaten, kemudian kita memberikan rilis itu, dan sampai dengan hari ini tadi ya. Kalau untuk penutupan kemarin dari kebutuhan jumlah pendaftar minimal, karena kan harus 2 kali Mas. Yeah. Kalau kita mengkalikan 2.550 itu kan berarti kita butuh pelamar yang masih terbuka lebar, kita masih punya 9 hari untuk masa pendaftaran seperti yang disampaikan oleh Mas Bima tadi. Bu, kecamatan mana yang antusiasme warga untuk mendaftar pengawas TPS terbanyak untuk saat ini? Oh iya, untuk terbanyak kemarin dari Klaten Tengah Mas. Klaten Tengah. Ya, karena mungkin secara geografis juga tingkat pola pikir kritis yang ada di masyarakat Klaten Tengah itu juga muncul sedemikian. Jadi justru malah di hari kedua kemarin itu melebihi target ya, yang kita butuhkan. Kalau dari Klaten Tengah itu 12 ya, kalau tidak salah, dua kali lipatnya berarti 24. Pendaftarnya itu sudah lebih jauh daripada itu. Gitu. Kalau untuk kecamatan yang itu tadi baru aja pecah telur itu, Bu. Itu mungkin dari analisis Ibu itu kendala-kendala yang dihadapi itu seperti apa, Bu? Oke. Kendala-kendala yang dihadapi ini menurut curhatan dari teman-teman Panwascam ya, yang setiap kali, karena itu juga kemarin dialami oleh teman-teman Panwascam ketika merekrut Panwas Desa Kelurahan.
itu salah satunya adalah kendala geografis. Ya, jadi salah satunya adalah kendala geografis. Tempat kita kan yang pinggiran seperti teman-teman ke Malang, kemudian Karangnongko dan lain sebagainya itu kan secara geografis mereka tempatnya itu jauh dari satu tempat ke tempat lain, rata-rata itu. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahasanya apa ya, trauma dengan pilkada 2019 kemarin ya, terkait dengan waktu yang lama mereka harus mengeluarkan energi, tenaga, pikiran begitu. Tapi kemudian mari kita pahami lagi bahwasanya tugas, kewenangan, kewajiban pengawas pemilu, dan itu mungkin juga dialami oleh teman-teman penyelenggara teknis. Itu kalau kita bayangkan tugas itu tidak seperti pilkada pemilu 2019 kemarin ya. Kita hanya mencoblos satu surat suara. Kalau kemarin kan ada 5 ya, seperti itu. Jadi itu yang kemudian mendorong kita untuk mensosialisasikan terkait dengan pentingnya partisipasi masyarakat Kabupaten Klaten untuk bergabung menjadi pengawas TPS. Baik, Ibu. Untuk sahabat Bawaslu, kami mengajak untuk berinteraksi dengan kita melalui komentar atau live chat di channel YouTube Bawaslu Klaten. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan lagi, Bu? Ya. Yang mengenai itu kan, karena ada kendala geografis dan karena adanya trauma. Untuk saran dari Ibu untuk teman-teman sahabat Bawaslu yang mengalami trauma dan untuk Panwascam yang ada kendala geografisnya, itu seperti apa, Bu, sarannya? Pertama, kalau kita menyampaikan kepada sahabat Bawaslu yang ingin bergabung menjadi penyelenggara ya, baik itu penyelenggara teknis maupun penyelenggara pengawasan, kita sampaikan hal-hal yang terkait dengan teknis itu sebenarnya tidak perlu menjadi kekhawatiran, karena apalagi ini masanya adalah masa pilkada pemilihan bupati ya, di mana kepentingan kita untuk sebagai seorang warga masyarakat Kabupaten Klaten khususnya ini sangat urgent sekali ya. Kalau kita bicara sumbangsih ya sumbangsih terhadap kabupaten kita tercinta, kapan lagi ya kita masuk kemudian kita memberikan sedikit waktu, tenaga, pikiran terhadap proses demokrasi yang nantinya akan memilih pimpinan tertinggi Kabupaten Klaten yang juga akan menentukan kebijakan 5 tahun ke depan gitu. Memang kalau misalnya ditarik dari segi honor, karena kan ada yang bertanya, ini pengawas TPS ini honor di SDM mewakili Bawaslu Kabupaten Klaten. Saya pikir ini bukan menjadi hal satu-satunya ya terkait dengan honor, kemudian terkait dengan traumatis dan sebagainya, karena nanti itu akan terbayar ketika kita mendapatkan seorang pemilih itu yang memang sesuai dengan hati nurani kita, apalagi kita berada di dalamnya untuk mengawal proses tersebut begitu menjadi aman, tentram, damai dan kondusif seperti itu. Baik, Bu. Jika ada teman-teman dari difabel mau mendaftar sebagai pengawas TPS, apakah dari Bawaslu mengcover itu, Bu? Ya, terkhusus untuk teman-teman difabel ya, sekali lagi karena persyaratannya sudah ada dan saya pikir tidak ada satupun persyaratan yang menyatakan difabel atau bahkan dari golongan manapun kecuali yang dipersyaratkan itu tidak boleh mendaftar. Jadi silakan saja, terkhusus untuk teman-teman difabel yang ada di Kabupaten Klaten, ketika nanti akan mendaftarkan diri, ketika sesuai dengan proses rekrutmen ini memenuhi syarat, kita pandang ini mampu bekerja di lapangan, utamanya di TPS, pasti akan kita akui. Jadi untuk teman-teman difabel jangan takut untuk mendaftar pengawas TPS, bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten mengcover bahwa
dipersilahkan bagi teman-teman di Babel untuk mendaftar sebagai pengawas TPS. Baik Ibu, kembali lagi ke teknis rekrutmen Bu. Kembali ke teknis rekrutmen, bahwa ada desa itu rawan akan penyebaran COVID. Apakah boleh Panwascam itu memberikan mandat kepada pengawas desa untuk melakukan wawancara kepada calon pengawas TPS itu? Terkait dengan teknis rekrutmen, ya, di surat Ketua Bawaslu itu menerangkan bahwasanya dalam kondisi tertentu, misalnya geografis atau keadaan COVID, itu tidak dimungkinkan para calon pengawas TPS itu mendaftar, baik menyampaikan berkas maupun melakukan proses rekrutmen di tingkat kecamatan. Teman-teman Panwas kecamatan itu memberikan mandat kepada Panwas desa kelurahan untuk melakukan proses penerimaan berkas, kemudian proses wawancara. Jadi dari mandat itu kemudian nanti teman-teman Panwas desa kelurahan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengecekan berkas, kemudian wawancara dan penilaian. Tetapi Mas Bima di sini, karena kita kembali lagi ke kewenangan untuk menentukan, memilih, melantik dan lain sebagainya itu berada di Panwaslu kecamatan, maka mandat yang diberikan kepada Panwas desa kelurahan itu hanya cukup sampai dengan tes wawancara saja, ya. Tetapi yang menentukan siapa nanti terpilih itu adalah Panwas kecamatan, tentunya dengan mempertimbangkan atau mengantongi hasil-hasil dari tes yang dilaksanakan oleh teman-teman Panwas desa kelurahan. Jadi jangan khawatir, bagi misalnya ada beberapa wilayah di Kabupaten Klaten ini yang masih zona merah, itu ketika dipertimbangkan ini tidak mungkin kita mendaftar di kantor kecamatan karena mungkin secara geografis atau juga seperti itu, maka Panwascam itu memberikan mandat kepada Panwas desa kelurahan. Selain memberikan mandat ke pengawas desa, apakah ada metode lain yang diterapkan Bawaslu dalam rekrutmen itu, Bu? Seperti mungkin kalau yang sekarang sekolah-sekolah melalui daring, ya. Apakah itu juga diterapkan dalam rekrutmen pengawas TPS tersebut, Bu? Oke, ya Mas Bima. Kembali lagi ke kondisi saat ini, ya, di mana pada masa pandemi corona ini kan selain tatap muka, apabila tatap muka itu memang tidak diperkenankan, maka sama halnya dengan rekrutmen Panwas TPS ini, maka Panwas kecamatan itu juga membuka pendaftaran melalui daring, ya. Tentunya nanti tahapan-tahapannya disesuaikan. Para pelamar boleh memberikan mengirimkan berkas, ya, secara daring, entah itu lewat pesan WhatsApp, email, atau metode daring yang lain seperti itu. Dan kemudian nanti balasan kita yang akan kita sampaikan kepada calon yang bersangkutan itu juga melalui daring juga. Jadi misalnya beliau menyampaikan berkas lewat email, itu akan kita verifikasi. Manakala ada berkas-berkas yang kurang, ya, misalnya ada foto nih, fotonya kan kita persyaratkan 3x4, kemudian backgroundnya merah, tapi yang bersangkutan itu menyampaikan 5x6 misalnya, itu akan segera kita konfirmasi melalui daring juga. Jadi bagi sahabat Bawaslu yang merasa itu mendaftar melalui daring, silahkan dipantau terus, dipantau terus media apa kemarin yang digunakan untuk melamar kepada Panwaslu kecamatan, maka nanti kita akan memberikan balasan kepada yang bersangkutan melalui daring juga, gitu, Mas Bima. Banyak metode yang dilakukan Bawaslu dalam rekrutmen pengawas TPS pada masa pandemi sekarang. Jadi sahabat Bawaslu tidak usah bingung lagi, tidak usah bingung lagi, bisa lewat email, nanti rekrutmennya bisa daring. Itu berarti kan banyak ketakutannya karena masa pandemi bertemu banyak orang, itu kan menjadi salah satu ketakutan. Baik Ibu, setelah itu daring,
Untuk yang masalah rapid test, Bu. Iya. Rapid test tersebut kan disyaratkan rapid hasil surat keterangan sehat atau hasil dari rapid test. Iya. Itu mungkin banyak dari calon pengawas TPS atau sahabat Paulus yang berantusias untuk mendaftarkan diri, itu masih bertanya-tanya, rapid itu biaya sendiri atau ada anggaran dari Bawaslu? Seperti itu, Bu. Iya. Dan ini juga menjadi ketakutan yang kesekian, Mas. Kalau tadi ada ketakutan apa namanya trauma, kemudian apa namanya tugas yang berat seperti itu. Ini ketakutan yang kesekian terkait dengan rapid ya, karena ternyata di lapangan itu ada apa namanya orang-orang atau yang menyampaikan nanti kalau misalnya di rapid mending saya nggak jadi aja gitu ya. Karena mungkin ketakutan masyarakat di sana, entah itu takut dengan jarum atau takut nanti hasilnya akan reaktif dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi kembali lagi ke aturan, Mas, karena kita mempersyaratkan seluruh jajaran kita ya, baik Bawaslu maupun apa namanya Panwascam, Panwas Desa kemarin juga sudah kita rapid yang pertama dan mungkin nanti akan kita jadwalkan kembali ke rapid yang kedua. Maka persyaratan yang selanjutnya juga yang harus dilalui oleh teman-teman pengawas TPS itu adalah menjalani rapid juga. Dan secara apa namanya persyaratan tadi, rapid test itu akan dilaksanakan ketika yang bersangkutan terpilih. Ya, jadi kalau dari klausul tersebut nanti untuk biayanya akan ditanggung oleh Bawaslu, begitu Mas. Ya, jadi tidak perlu khawatir karena kan kalau rapid aduh kok gajinya piro kemudian rapidnya piro entek gitu ya gitu bercandanya seperti itu, tetapi nanti untuk rapid test itu seluruh biayanya akan di cover oleh Bawaslu. Jadi sahabat Bawaslu tidak usah khawatir masalah rapid test karena biaya ditanggung Bawaslu. Baik Ibu, mengenai rapid test ketika itu kapan Bu akan di rapid test itu? Ya, nanti kita menyesuaikan jadwal Mas ya. Kita menyesuaikan jadwal ini juga dalam rangka pimpinan Bawaslu juga berkoordinasi dengan sekretariat kira-kira mempertimbangkan dari masa, karena rentang waktunya adalah masa terpilih ya, sedangkan nanti terpilihnya Panwas TPS itu kan secara apa namanya masa jabatan pengawas TPS itu dibentuk atau dilantik H-23 dan dibubarkan H+7 hari. Jadi 1 bulan. Itu nanti dalam rentang waktu pasca pelantikan pengambilan sumpah janji itu nanti akan kita pertimbangkan kira-kira kapan waktu yang tepat untuk pelaksanaan rapid teman-teman jajaran terdepan kita yaitu pengawas TPS. Itu Bu. Ada pertanyaan lagi seperti ini. Jika kan sudah terpilih baru di rapid. Ketika sudah terpilih tapi hasil rapidnya itu reaktif, itu bagaimana itu Bu? Ya, apabila ada jajaran itu yang kemudian di rapid itu reaktif, kan kemudian itu sudah menjadi kewenangan dari gugus tugas Mas. Jadi nanti itu pun juga yang kita lakukan terhadap kita dan jajaran kita kemarin. Manakala ada hasil yang reaktif, itu kemudian kewenangan menjadi tanggung jawab dari gugus tugas. Itu secara normatif akan segera dilaksanakan swab, ya akan segera dilaksanakan swab. Kemudian hasil dari swab itu yang nanti akan menjadi pedoman kita, ya apakah yang bersangkutan itu nanti akan diganti oleh apa namanya second man, bahasanya second man ya, karena tadi dipersyaratkan kan harus ada 2 pelamar yang memenuhi syarat, gitu. Jadi kita tunggu, tidak berhenti sampai dengan rapid test saja Mas, karena rapid test itu nanti masih ada tahapan swab. Nah hasil swab itu nanti yang akan kita menjadi acuan. Menjadi acuan. Gitu. Mungkin saya bisa cek chat di live. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat Bawaslu. Kebanyakan masih pada salam-salam Bu. Iya. Ini ada PPD Pakahan ikut menyimak, Jelobo Wonosari. Mungkin Ibu Dina bisa menyapa sahabat-sahabat Bawaslu di jajaran Panwascam maupun PPD. Bagi teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu, baik itu jajaran kami di tingkat Panwascam, di tingkat Panwas Desa Kelurahan, karena tugas kita semua ini kebetulan pada saat ini itu Bawaslu dan jajarannya sedang melakukan banyak tugas Mas, ya. Tugas pertama itu tugas pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara teknis, ya.
terakhir untuk pleno DPS HP ya yang dilakukan oleh teman-teman Panwas oleh teman-teman PPS tingkat desa. Jadi teman-teman kita PKD di seluruh wilayah Kabupaten Klaten 401 desa kelurahan itu sedang melakukan pengawasan rapat pleno ya terkait dengan DPS HP. Kemudian pengawasan tahapan kampanye ya di mana ini kampanye itu sudah memasuki hari ke-11 ya. Jadi fokus kita di sana. Kemudian tahapan lagi melakukan pengawasan terhadap rekrutmen penyelenggara teknis tingkat KPPS ya. Jadi karena waktunya hampir bersamaan. Nah, ini juga teman-teman KPU juga melaksanakan rekrutmen terkait dengan kelompok pemungutan penyelenggara pemungutan suara. Itu ditambah lagi dengan hajat besar kita untuk melaksanakan rekrutmen PTPS. Jadi pada saat ini itu kita sedang menjalankan 4 fokus yang keempat-empatnya ini sama-sama penting. Ya, jadi kita tidak sebagai penyelenggara pemilu, monggo bersama-sama teman-teman Panwas Kecamatan dan Panwas Desa, tidak ada tugas kita itu yang tidak penting. Semua lini selagi itu tercover dalam tahapan pilkada itu harus kita laksanakan dengan riang gembira ya. Tentunya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Minimal masker, jaga jarak, selalu membawa hand sanitizer. Dimanapun ada akses cuci tangan dengan air mengalir, kita laksanakan itu, gitu. Ya. Untuk menjaga karena tugas kita itu masih panjang, tugas kita itu berat, tidak ada tugas pengawas itu yang tidak yang ringan itu tidak ada. Ya. Baik Ibu, kita sudah sampai ke penghujung acara. Ibu Dina, saya mohon memberikan pesan atau harapan kepada teman-teman jajaran kecamatan maupun pengawas desa yang tentunya menjadi closing statement. Monggo Ibu Dina. Ya. Kepada rekan-rekan kami jajaran pengawas pemilu baik Panwascam maupun Panwas Desa, mari kita laksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban kita sesuai dengan amanah undang-undang yang sudah diamanahkan kepada kita. Ya. Pada saat-saat ini kita menghadapi masa yang sulit terkait dengan pengawasan dan masa pandemi ini karena berjalan beriringan. Jadi dalam rangka melaksanakan tugas, mari kita laksanakan tugas kewenangan kita ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, terkhusus dalam rangka melaksanakan tugas rekrutmen PTPS ini ya karena kita headline-nya adalah rekrutmen pengawas PTPS, lakukan rekrutmen dengan sesuai arahan dan petunjuk ya yang dikeluarkan oleh Bawaslu ya. Jangan sekali-sekali kita memberikan akses kepada hal-hal di luar teknis yang sudah ditentukan ya. Kemudian selamat bekerja, semoga dalam rangka kita menjalankan tugas dan kewenangan ini nanti selalu mendapatkan kelancaran sehingga dalam mengawal proses demokrasi di Kabupaten Klaten tahun 2020 ini kita mendapatkan kelancaran dan kesuksesan. Amin. Ya. Terima kasih Bu Dina atas waktu dan berkenan untuk mengisi acara Kupat Apem edisi keempat.